Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Putri Jahara dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat dengan NPM 1124 B0019 akan mempresentasikan dasar kependudukan dengan tema konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Pengertian penduduk. Secara etimologi, kata penduduk sebenarnya merupakan kata turunan dari kosakata duduk yang berarti meletakkan tubuh atau terletak tubuhnya dengan bertumpu pada pantat. Ada bermacam-macam cara dan namanya seperti bersila dan bersimpuh. Itu menurut KBBI Kemendikbud. Nah, dari kata duduk ini lahir beberapa turunan kata antara lain duduk-duduk, menduduki, mendudukan, terduduk, penduduk, pendudukan, kedudukan, berkedudukan, dan sekedudukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penduduk adalah orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat seperti kampung, negeri, pulau, dan sebagainya. Adapun cabang ilmu sosiologi yang mendefinisikan penduduk sebagai kumpulan atau sejumlah manusia yang menempati atau mendiami suatu wilayah geografi atau kawasan tertentu. Selanjutnya ada dinamika kependudukan atau dinamika penduduk. Dinamika kependudukan adalah perubahan kependudukan untuk suatu daerah tertentu. Dari waktu ke waktu pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan keluar maupun ke dalam. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Setiap perubahan yang akan diakibatkan salah satu faktor perubahan penduduk tersebut akan berdampak pada keseluruhan, misalnya jumlah menurut umur penduduk dan jenis kelamin penduduk. Indikator dalam demografi terdiri dari beberapa hal, yaitu satu, jumlah penduduk, dua, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, umur, suku bangsa, pendidikan, agama, pekerjaan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu proses demografi yang mempengaruhi jumlah dan komposisi penduduk di parameter ukuran atau satuan yang memberikan penilaian kuantitatif. Dinamika kependudukan menjelaskan bahwa di samping jumlah absolutnya yang tetap tinggi, persoalan kependudukan di Indonesia meliputi persebaran serta kualitas penduduk dipandang dari sudut sumber daya manusia secara keseluruhan. Pemahaman terhadap dinamika penduduk sangat penting dalam demografi. Manfaat dari pemahaman dinamika penduduk adalah sebagai berikut, yaitu pertama, mengetahui jumlah penduduk pada suatu waktu dan wilayah tertentu. Yang kedua yaitu memahami perkembangan dari keadaan dahulu, sekarang, dan perkiraan masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu mempelajari hubungan sebab akibat keadaan penduduk dengan aspek kehidupan lain, misalnya ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, dan lain-lain. Yang empat yaitu merancang antisipasi menghadapi perkembangan kependudukan yang terjadi, baik hal yang menguntungkan maupun yang merugikan. Selanjutnya yaitu transisi demografi. Demografi dari segi kata merupakan istilah yang berasal dari dua kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk dan graphein yang berarti menggambarkan atau menulis. Oleh karena itu, demografi dapat diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk. Istilah transisi pada dasarnya dipakai untuk menyatakan perubahan yang terjadi terhadap tiga komponen utama pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, fertilitas, kematian, mortalitas, dan perubahan penduduk, mobilitas atau migrasi. Akan tetapi, konsep transisi demografi yang dikenal secara umum hanya memperhatikan perubahan pertumbuhan penduduk secara alamiah, yaitu faktor kelahiran dan kematian. Transisi demografi menurut para ahli sendiri, yaitu yang pertama menurut Johan pada tahun 1762 berpendapat bahwa demografi adalah ilmu yang mempelajari hukum Tuhan yang berhubungan dengan perubahan-perubahan pada umat manusia yang terlihat dari jumlah kelahiran, kematian, dan pertumbuhannya. Yang kedua, ada David Siglas pada tahun 1953 menekankan bahwa demografi terbatas pada studi penduduk sebagai akibat pengaruh dari proses demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Nah, dan yang ketiga yaitu Donald G. Bogue pada tahun 1969 mendefinisikan demografi sebagai ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik jumlah, komposisi,
distribusi penduduk dan perubahan-perubahannya sebagai akibat bekerjanya komponen-komponen pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, fertilitas, kematian, mortalitas, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Indonesia yaitu ada 3, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Yang pertama yaitu fertilitas. Fertilitas adalah kelahiran dalam sebuah populasi dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi, termasuk namun tidak terbatas pada akses terhadap pendidikan, kondisi ekonomi, norma-norma sosial dan budaya, serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan keluarga dan kesehatan reproduksi. Secara khusus, pendidikan, terutama bagi perempuan, telah terbukti memiliki dampak signifikan dalam menurunkan tingkat fertilitas karena meningkatkan kesadaran tentang perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Nah, yang kedua yaitu mortalitas. Mortalitas kematian dalam sebuah populasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti akses terhadap layanan kesehatan, kondisi hidup dan sanitasi, serta prevalensi penyakit. Nah, ada yang terakhir yaitu migrasi. Migrasi adalah perpindahan suatu penduduk dari wilayah tertentu ke wilayah lain, dari negara lain ke negara lainnya lagi, dengan tujuan tertentu seperti untuk pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Interaksi antara faktor-faktor ini menentukan pola pertumbuhan atau penurunan penduduk di berbagai wilayah dan negara. Selanjutnya yaitu masalah kependudukan di Indonesia. Di Indonesia, masalah kependudukan merupakan salah satu permasalahan yang selalu mendapat perhatian serius dari pemerintah karena jumlah penduduk di Indonesia yang selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS merilis bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sebesar 237,264 jiwa dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 270,20 juta jiwa. Penduduk Indonesia menghadapi masalah dalam 4 aspek, yaitu yang pertama jumlah penduduk di Indonesia yang besar, yaitu merupakan urutan kelima di dunia. Yang kedua yaitu tingkat pertambahan cepat yang menurut sensus penduduk pada tahun 1980 sendiri, tingkat pertambahan penduduk Indonesia setahun mencapai 2,32%. Ini berarti sebagian besar penduduk terdiri atas anak-anak yang masih memerlukan berbagai kebutuhan. Nah, yang ketiga yaitu penyebaran penduduk di Indonesia yang tidak merata. Sekitar 65% penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, sedangkan penduduk-penduduk di luar Jawa seluruhnya hanya 35%. Nah, yang keempat, pertumbuhan penduduk dan hubungannya dengan pendidikan serta lapangan kerja. Permasalahan yang ditimbulkan dari peningkatan jumlah penduduk ini diantaranya adalah terjadinya kepadatan penduduk, masalah ketenagakerjaan, dan kesempatan kerja. Hal ini tersebut ditandai dengan tingginya tingkat persaingan baik dalam hal mendapatkan pekerjaan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu jumlah persebaran dan pertumbuhan kepadatan penduduk di Indonesia. Seperti gambar di sebelah kiri saya, yaitu diagram batang kependudukan pada tahun 1987 sampai 1991 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk pada setiap tahunnya terus meningkat. Seperti pada tahun 1987, jumlah kepadatan penduduk mencapai 173,511 juta jiwa penduduk, dan seiring tahun terus meningkat seperti pada tahun 1991 mencapai 186,778 juta jiwa penduduk Indonesia pada saat itu. Selanjutnya yaitu upaya mengatasi masalah kependudukan. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah kependudukan di Indonesia, di antaranya yaitu program keluarga berencana.
Pemerintah Indonesia telah menerapkan program KB sejak tahun 1970-an dengan tujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Program ini menyediakan informasi dari pelayanan kesehatan terkait keluarga berencana serta memberikan akses terhadap metode metode KB yang aman dan efektif. Nah, yang kedua yaitu penyediaan pelayanan kesehatan reproduksi. Pemerintah Indonesia juga telah meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan kontrasepsi, untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan individu dan keluarga dalam mengatur kelahiran. Yang ketiga yaitu peningkatan akses terhadap pendidikan. Pemerintah Indonesia juga telah meningkatkan akses terhadap pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu peningkatan kesempatan kerja. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan kesempatan kerja termasuk dalam mengembangkan sektor-sektor industri dan meningkatkan investasi. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menerapkan berbagai kebijakan dalam program lain untuk mengatasi masalah kependudukan seperti peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, serta mengembangkan program-program pemberdayaan perempuan. Selanjutnya yaitu apa sih itu KB? Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. KB adalah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa sehingga bagi ibu maupun bayinya dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut. Nah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sendiri, keluarga berencana didefinisikan sebagai kemampuan individu dan pasangan untuk mengantisipasi dan mencapai jumlah anak yang mereka inginkan serta jarak dan waktu kelahiran mereka. Hal ini dicapai melalui penggunaan metode-metode kontrasepsi dan pengobatan infertilitas yang tidak disengaja. Keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Sejarah KB. Dalam sejarah peradaban manusia, keluarga dikenal sebagai suatu persekutuan terkecil, pertama dan utama dalam masyarakat. Keluarga merupakan sekelompok orang yang berada dalam satu rumah yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan darah. Sebuah keluarga juga terdiri dari ayah, ibu, dan anak, bahkan termasuk juga keluarga lainnya seperti orang tua, mertua, adik atau ipar, dan lain-lainnya. KB secara resmi di Indonesia pada tahun 1970-an dan oleh Presiden Soeharto secara resmi dicanangkan pada 28 Januari 1987 dalam acara penerimaan peserta KB Lestari di Taman Mini Indonesia Indah. Tujuan KB dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi ada dua tujuan umum yang akan dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan. Sedangkan tujuan khusus yaitu yang pertama yaitu meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. Yang kedua yaitu meningkatnya hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah dan jarak kehamilan. Yang ketiga yaitu meningkatnya peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitas kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Manfaat KB. Manfaat KB yaitu ada yang pertama, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan tidak hanya terjadi pada pasangan yang belum menikah, tapi pada beberapa kasus bisa terjadi pada pasangan yang menikah karena menilai waktu kehamilan yang tidak sesuai dengan rencana. Misalnya jarak kehamilan antara anak pertama dan anak kedua yaitu yang terlalu dekat. Ada beberapa risiko komplikasi kesehatan yang mungkin terjadi akibat kehamilan yang tidak direncanakan, baik bagi ibu maupun bayinya. Bagi
bisa ada risiko depresi saat hamil dan setelah melahirkan, sedangkan pada bayi bisa meningkatkan risiko lahir prematur hingga cacat. Yang kedua, mengurangi resiko tindakan aborsi. Kehamilan yang tidak direncanakan dapat meningkatkan risiko aborsi, terutama yang ilegal dan bisa berakibat fatal. Perlu diketahui bahwa Indonesia praktik aborsi dianggap ilegal kecuali dengan pengawasan dokter dan didasari oleh alasan yang kuat. Nah, yang ketiga yaitu mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Komplikasi kehamilan yang berbahaya sangat rentan dialami oleh ibu yang hamil dan melahirkan di usia yang terlalu dini. Beberapa risiko komplikasi yang dihadapi oleh ibu hamil di usia yang sangat muda adalah fistula, obstetri, infeksi, pendarahan hebat, anemia, dan eklamsia. Hal ini umumnya terjadi karena tubuh yang belum matang secara fisik maupun biologis. Yang keempat yaitu HIV atau AIDS dan penyakit menular. Selain mencegah kehamilan, metode keluarga berencana seperti kondom dapat membantu mencegah HIV atau AIDS dan penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual seperti sifilis, chlamydia, gonore, ataupun HPV (human papilloma virus) dapat menular dengan mudah melalui hubungan intim. Perlu diketahui bahwa penyakit tersebut bisa berbahaya bagi janin. Ibu yang terinfeksi HIV atau HPV bisa menularkan penyakit tersebut pada bayinya dan mengakibatkan komplikasi serius. Oleh karena itu, program keluarga berencana yang diharapkan bisa mencegah risiko penyakit ini. Yang kelima, menurunkan risiko terjangkitnya kanker rahim dan kanker serviks. Kanker ovarium merupakan tumor ganas yang terdapat dalam endometrium, yaitu lapisan dalam rahim tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi, sedangkan kanker serviks merupakan sejenis kanker yang telah menyerang bagian reproduksi wanita terutama leher rahim. Kapan program KB dilaksanakan? Program KB sendiri dilaksanakan sudah dari tahun 1970-an. Namun, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, secara resmi KB Mandiri mulai dicanangkan pada tanggal 28 Januari 1987 oleh Presiden Soeharto. Nah, pada tahun 1991 ini, KB masih berjalan dan menjadi salah satu program pemerintah yang diseriuskan. Program KB pada tahun ini bukan lagi berada dalam tahap pengenalan, melainkan telah memasuki fase pemantapan dan perluasan. Pemerintah memanfaatkan berbagai saluran seperti puskesmas, posyandu, dan penyuluhan lapangan KB seperti PLKB untuk menjangkau masyarakat luas hingga pelosok desa. Jenis-jenis KB di Indonesia, yaitu yang pertama ada pil KB. Pil KB yaitu merupakan alat kontrasepsi yang paling umum digunakan. Alat kontrasepsi ini mengandung hormon progestin dan estrogen untuk mencegah terjadinya ovulasi. Pil KB umumnya terdiri dari 21-35 tablet yang harus dikonsumsi dalam satu siklus atau secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu kondom. Kondom yang adalah alat kontrasepsi yang praktis dan mudah ditemukan di mana saja. Bukan hanya itu, kondom juga sangat mudah digunakan meski lebih umum ditemukan kondom untuk pria, tersedia juga kondom untuk wanita. Memakai kondom menjadi cara efektif dalam mencegah terjadinya pembuahan saat berhubungan seks. Selain itu, penggunaan kondom dapat mencegah penularan penyakit HIV maupun penyakit menular seksual lainnya. Yang ketiga yaitu ada spermisida. Spermisida adalah zat kimia yang dapat merusak sperma yang bisa berbentuk krim, jeli, busa, ataupun supositori. Meski namanya terdengar asing, alat kontrasepsi ini sebenarnya bisa didapatkan dengan mudah, namun perlindungan spermisida sebagai kontrasepsi hanya bersifat sementara. Jika tidak cukup mengoleskan spermisida pada penis dan vagina, sisa sperma di dalam air mani yang dikeluarkan pria mungkin tidak akan rusak. Selanjutnya yaitu suntik KB. Suntik KB merupakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon progestin dan mampu menghentikan terjadinya ovulasi. Berdasarkan periode penggunaannya, ada dua jenis suntik KB yaitu suntik KB 3 bulan dan 1 bulan. Nah, yang kelima yaitu implan. KB implan atau susuk merupakan alat kontrasepsi berukuran kecil dan berbentuk seperti batang korek api.
KB implan bekerja dengan cara mengeluarkan hormon progestin secara perlahan dan berfungsi mencegah kehamilan selama 3 tahun. Alat kontrasepsi ini digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam bagian bawah kulit, biasanya lengan bagian atas. Selanjutnya yaitu IUD. IUD adalah alat kontrasepsi berbahan plastik dan berbentuk menyerupai huruf T yang diletakkan di dalam rahim. IUD atau KB spiral dapat mencegah kehamilan dengan cara menghalau sperma agar tidak membuahi sel telur. Ada 2 jenis IUD yang umum digunakan, yaitu IUD yang terbuat dari tembaga dan dapat bertahan hingga 10 tahun, serta IUD yang mengandung hormon yang perlu diganti setiap 5 tahun sekali. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu diafragma. Diafragma adalah cup berbentuk bulat cembung terbuat dari lateks atau karet yang disensikan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks. Jenis kontrasepsi diafragma sendiri yaitu seperti flat spring, coil spring, dan arching spring. Saran program KB. Yang dapat berperan sebagai objek maupun subjek dalam gerakan keluarga berencana, terutama pasangan usia subur yang berusia 15-49 tahun, yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara kontrasepsi secara berkelanjutan, yaitu sebagai berikut secara program KB-nya. Yang pertama yaitu menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 14% per tahun. Yang kedua yaitu menurunnya angka kelahiran total atau TFR menjadi 2,2 per perempuan. Yang ketiga yaitu menurunnya PUS yang tidak ingin punya anak lagi dan ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat atau cara kontrasepsi atau unit NIT menjadi 6%. Yang keempat yaitu meningkatnya peserta KB laki-laki menjadi 4,5%. Yang kelima yaitu meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang rasional, efektif, dan efisien. Yang ke-6 yaitu meningkatnya rata-rata usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun. Yang ke-7 yaitu meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak. Yang ke-8 meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera yang aktif dalam usaha ekonomi produktif. Yang ke-8 yang terakhir meningkatnya jumlah institusi penyelenggara program KB nasional masyarakat dalam penyelenggaraan program KB nasional. Ruang lingkup KB antara lain keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan perlembagaan keluarga kecil berkualitas, keserasian kebijakan kependudukan, pengelolaan SDM, aparatur penyelenggaraan, serta akuntabilitas aparatur negara. Ruang lingkup program KB sendiri meliputi komunikasi, informasi dan edukasi, konseling, pelayanan kontrasepsi, pelayanan infertilitas, pendidikan seks, konsultasi pra-perkawinan dan konsultasi perkawinan, konsultasi genetik dan tes keganasan serta adopsi. Strategi dalam KB di Indonesia. Pendekatan kemasyarakatan atau community approach diarahkan untuk meningkatkan dan menggerakkan peran semua masyarakat, kepedulian yang dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan. Nah, yang kedua, pendekatan koordinasi aktif, yaitu untuk mengkoordinasi berbagai pelaksanaan program KB dan pembangunan keluarga sejahtera sehingga dapat saling menunjang dan mempunyai kekuatan yang sinergi dalam mencapai tujuan dan menerapkan kemitraan sejajar. Yang ketiga yaitu pendekatan integratif, yaitu memadukan pelaksanaan kegiatan pembangunan agar dapat mendorong dan menggerakkan potensi yang dimiliki oleh semua masyarakat sehingga dapat menguntungkan dan memberi manfaat pada semua pihak. Yang keempat yaitu pendekatan kualitas, meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi memberi
penyalarian atau provider, dan penerimaan pelayanan atau klien sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang kelima yaitu pendekatan kemandirian, memberikan peluang kepada sektor pembangunan lainnya dan masyarakat yang telah mampu untuk segera mengambil alih peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program KB nasional. Yang keenam yaitu pendekatan tiga dimensi. Strategi tiga dimensi program KB sebagai pendekatan program KB nasional. Strategi ini diterapkan atas dasar survei terhadap kecenderungan respon pasangan usia subur atau PUS di Indonesia terhadap ajakan KIE untuk ber-KB. Selanjutnya yaitu data prevalensi dan jenis KB di Indonesia pada tahun 1991. Berikut adalah diagram batang yang menunjukkan penggunaan metode kontrasepsi berdasarkan data SDKI pada tahun 1991 diurutkan dari yang paling tinggi ke paling yang rendah. Nah, di Indonesia sendiri pada tahun 1991 yaitu lebih sering menggunakan pil mencapai 14,8%. Yang kedua itu yaitu ada IUD yaitu sampai 13,3%. Yang ketiga ada suntik 11,7%. Yang keempat ada sterilisasi 3,3%. Yang kelima implan 3,1%, yang keenam tradisional 2,7%, dan yang ketujuh yaitu kondom 0,8%. Pada tahun 1991 ada 49,1 wanita kawin usia 15-49 tahun di Indonesia yang menggunakan kontrasepsi modern, meningkat hingga 63,6% pada tahun 2017. Hal ini selaras dengan menurunnya angka fertilitas total atau fertility rate. Fertilitas atau total fertility rate pada tahun 1967 tercatat 5,6 anak per wanita, kemudian angka ini menurun pada tahun 1991 tercatat angka 2,9 anak per wanita, lalu pada tahun 2017 menjadi 2,4 anak per wanita. Kesimpulan, konsep kependudukan dan program keluarga berencana atau KB memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Program KB ini bukan hanya sekedar upaya pengendalian kelahiran, tetapi juga menjadi sarana penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui perencanaan keluarga yang baik, setiap individu memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi, dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, serta sinergi antara pemerintah dan lembaga terkait. Penerapan konsep kependudukan dan program KB diharapkan mampu menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera, berkualitas, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan maupun salah kata saat penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.